Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman ya. Sudah sekian lama saya nggak upload video. Nah kali ini kita ada acara Baksos kembali bersama komunitas Muslim Bikers Chapter Bekasi. Baksos kita ini kembali ke daerah Cibarusah yang rawan kekeringan itu, tetapi sekarang baksosnya bukan baksos untuk air gitu, karena sekarang kan masih relatif musim hujan ya, jadi mereka juga tidak begitu kesulitan untuk mendapatkan air bersih di sekitar rumah mereka. Nah ini agak menarik nih teman-teman sekalian. Kali ini kita baksosnya itu baksos yang mungkin semua orang juga tidak akan mau ngantri untuk mengambilnya. Baksos ini baksos kain kafan. Nah ini baksos diinisiasi sama teman kita Pak Tri, yang mana beliau di WA atau dihubungi sama tokoh masyarakat setempat dan meminta untuk kita melakukan baksos kain kafan. Kenapa demikian? Karena kain kafan ini walaupun tidak dibutuhkan, tetapi ketika tiba waktunya itu sulit untuk didapatkan. Nah, pengalaman kita bertemu dengan Pak Darmin namanya yang ada di Cikarang, Cibarusah itu, mereka menceritakan bahwa toko-toko kain kafan atau penyediaan penyediaan untuk jenazah itu jam 4 itu sudah tutup, dan kebanyakan memang penjualnya itu tidak tinggal di tokonya itu, sehingga menyulitkan ketika ada yang meninggal di atas jam 4 gitu ya. Nah terlebih lagi kan ini daerahnya juga daerah yang walaupun Cikarang gitu, tapi ini daerah-daerah yang memang jauh dari perkotaan ya gitu, sehingga memang sedikit menyulitkan untuk mendapatkan apa-apa yang dibutuhkan ketika mengurus jenazah. Nah kain kafan ini diinisiasi sama Pak Darmin itu untuk dijadikan amal bagi mereka yang ingin berinfak. Nah salah satunya komunitas motor kita, komunitas Muslim Bikers Indonesia yang ada di Bekasi ini, ya alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk berinfak kain kafan. Ya tidak banyak, tetapi insya Allah mencukupi untuk warga di sana. Ini infak yang seumur hidup saya nih agak unik soalnya gitu ya, karena ya biasanya namanya baksos gitu ya, orang itu biasanya ngantri. Nah waktu air juga sama begitu juga, ngantri gitu. Jadi orang-orang itu ngantri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di baksos itu gitu. Tetapi kalau untuk kain kafan ini tidak gitu ya, bahkan kita pun tidak mengundang masyarakat gitu ya, kita serahkan saja ke pengurus yang ada di sana gitu ya, untuk mereka pergunakan ketika memang ada yang meninggal nanti. Nah teman-teman, jika kalian ada rezeki lebih, jika kalian ingin berinfak, boleh juga nih infak kain kafan ya di Cibarusah ini, atau mungkin daerah-daerah lain dekat teman-teman yang memang agak susah mencari kain kafan untuk pengurusan jenazah gitu ya. Ini bisa jadi amal buat kita, dan sekaligus kita juga sebenarnya teringatkan gitu ya dengan infak ini, bahwa ya kita semua orang di dunia ini menunggu giliran gitu. Kita menyerahkan kain kafan kepada orang lain untuk mempermudah mereka mempermudah mereka dalam rangka mengurus jenazah gitu ya. Ya ada waktunya kita nanti yang akan diurus gitu ya. Ya memang agak serem sih ya cerita-cerita begini tuh, tetapi ini tidak bisa dihindari teman-teman ya gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Udah jelas dalam Al-Quran itu terus seperti itu. Tidak ada makhluk di dunia ini yang kekal abadi gitu ya. Ketika tiba waktunya ya mereka akan berpulang ke rahmatullah gitu ya. Nah ya kalau kita berharap ya gitu, ketika infak ini akan membawa kita ke dalam kemudahan bertemu dengan sang kholik ya gitu, kemudahan dalam melalui syiratul mustaqim, kemudahan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat
dalam kubur, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Yang pada akhirnya kita dijadikan tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Yaitu mimpi ya gitu. Harus kita upayakan gitu ya. Kalau kita tidak upayakan ya kita nggak akan bisa ngejar itu gitu ya. Oke teman-teman, kebanyakan ceramah nih ya gitu. Jadi enjoy aja deh perjalanannya ya gitu ya. Oh ya, jangan kemana-mana soalnya nanti kita sambung dengan video baksos yang kedua di hari yang sama, yaitu ke teman-teman anak-anak pang ya, anak-anak yang bertatoan itu gitu ya, remaja-remaja yang sudah hijrah gitu ya. Nanti saksikan videonya ya. Kasihan, dadah dong. Nah, ini adalah suasana di mana kita menyerahkan infak kain kafan ke tokoh masyarakat di sana. Tidak ada masyarakat yang antri karena memang mereka tidak diundang. Nah, ini adalah tempat baksos kita yang kedua. Kita ketemu dengan pemuda hijrah. Bisa dilihat di sini dari penampilan fisiknya, mereka semua bertato. Tapi kita dengarkan wawancara dengan mereka ya. Mas ini berempat, berlima ya? Masih. Awalnya pakai body painting itu diajak atau di apa? Sendiri. Oh, waktu itu termotivasi apa? Lingkungan. Juga termotivasi sama teman-teman sih, banyak yang tatoan. Dengan memakai tato itu merasa apa yang dicapainya apa? Nggak jadi nggak terlalu capek sih. Cuman apa ya? Kayak inspirasi apa ya, menginspirasikan perasaan kita, mengekspresikan perasaan kan. Kita kan udah orang tua itu udah bisa gitu, yang bisa ada yang nggak ada ya, karena kurang juga dari orang tua. Waktu dulu pakai tato ini merasa bahwa tato ini boleh atau tidak tahu sama sekali hukumnya? Tidak tahu sama sekali hukumnya gitu. Jadi karena ikut-ikutan gitu ya. Iya. Waktu ditato usia berapa? Usia 15 kalau saya. Kalau sekarang usia berapa? 26. Ini satu seumuran ya semua ya? Enggak, beda-beda. Beda. Oleh senior Okay. Iya. Oke. Nah, kerjaannya apa Mas? Kalau saya jadi orang proyek sekarang. Sama semua ya? Beda-beda, ada yang di restoran. Itu nggak ditolak di restoran dengan adanya body painting begini? Nggak ya? Nggak diterima ya? Kan nyari kerjanya. Iya. Kalau masyarakat sekitar menilainya bagaimana nih dengan Ada begini? yang positif, ada yang negatif. Ada yang negatif. Nah, bagaimana? Yang negatif. Nah, menyikapinya bagaimana tuh kalau yang negatif? Menyikapinya ya dengan kegiatan kita aja setiap hari-harinya, yang penting nggak ngerugiin orang, kita nyari duit halal, yang penting kita nggak nyuri gitu aja. Jadi nggak ganggu gitu ya? Iya, nggak ganggu. Sebelum kenal Islam, pernah minum, pernah obat, pernah apa enggak? Pernah gitu ya. Itu mah dekat dengan lingkungan seperti itu ya. Waktu ngamen juga begitu gitu ya, sering begitu. Nah, uang ngamen itu larinya ke situ, ke minum. Sebagian ke situ, sebagian buat celengan. Celengan dipakai buat
Ntar kan ada kebutuhan mendadak apa seperti apa gitu. Oh, tidur di mana biasanya? Tidur kadang di depan pom, Pom. dia Mandi segala macam di situ gitu ya. Nggak diusir itu sama pihak pomnya? kadang diusir, Kadang diusir. enggak ya. Kenal Pertamina ya. kenal Kang Ipung dari mana kenal Kang Ipung? Di sini. Oh di sini. Sholat, ya. Oh di ini ada pom bensin di depan sini ya? Iya. Oh kenalnya di sini pas sholat. Di musola. Oh berjamaah di musola ini gitu. Oh oke. Kenapa kok tiba-tiba ke musola? Ya denger azan pengen lihat orang bersolat, kita ya sholat latihan lah. Nggak merasa risih dengan body painting masuk ke musola nggak? Risih ya? Awalnya Awal risih. risih. Takutnya nggak diterima atau gimana gitu. Jamaah yang lain ngeliatin nggak? Ngeliatin. Perasaannya gimana tuh? Rasanya udah gini ya, nunduk ya. Nunduk aja. Lalu Kalau sekarang merasa nyesel nggak itu dipakai tato begitu? nyesel. Nyesel. Ada keinginan untuk menghapus apa enggak? Kalau hapus untuk saat ini belum Belum ya? sakit. Oh iya, ya oke. Kalau misalkan diharuskan untuk dihapus tato itu, mau menghapus nggak? Mau menghapus gitu. Oke. Sekarang lagi belajar ngaji ya? Iya. Sudah Al-Quran apa masih ikro? Masih dua. Masih ikro. Sudah ada yang ngaji, ngajar belum? Ada. Ada. Kang Ipung ini bukan? Iya sama ini warga sini belakang Ibu Ane. Kalau yang laki-lakinya nggak ada yang ngajar? Ada. Ini semuanya masih ikro ya? Masih cross. Nggak seusia begini nggak malu ini belajar ikro? Malu orang yang ngajarin kadang itu anaknya ibu lagi. Kalau malu-malu terus kapan bisanya gitu ya. Iya, nggak akan bisa ya gitu. Ada target tertentu kapan nih mau bisa Al-Quran gitu, ada targetnya? Puasa harus bisa gitu ya. Oke. Kegiatan sehari-hari apa nih sekarang? Kalau sekarang masih kerja di proyek. Masih. Kalau yang lain ini yang nggak di proyek? Sore ngamen, Oh sore masih ngamen gitu. buat tambahan. Oh gitu ya. Nah kalau sekarang nabungnya nggak dipakai buat minum-minum ya? Beras buat beli beras. Buat beli beras. Sekarang tinggalnya di mana? Kontrakan sih. Ada kontrakan. Oh oke. Ternyata di musola. Di musola. Oke. Boleh diceritakan nggak nih? Nah itulah wawancara singkat kita dengan anak-anak bertato ini yang sudah hijrah. Jadi mereka itu sekarang lagi mencoba mendalami Islam dengan memulainya dengan belajar membaca Al-Quran. Kombi ikut serta dalam proses hijrah ini dengan cara menyediakan guru ngaji bagi mereka. Yang kita targetkan selama 2 bulan itu mereka sudah bisa ngaji. Jadi teman-teman doakan saja semoga mereka konsisten dalam hijrahnya dan juga menginspirasi kita bahwa dengan tubuh yang penuh tato seperti ini tidak menghalangi mereka untuk masuk musola dan beribadah. Demikian perjalanan kali ini, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.